memadu seorang istri, atau bahasa sekarangnya lebih dikenal dengan poligami. Syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu membolehkan seseorang untuk menikahi, jangan gitu, dah diam sini. Nah, ini secara syariat, urusan berpoligami secara syariat hukumnya apa? Mubah, boleh dalam syariat. Banyak orang-orang atau di Indonesia ini yang mengenal bahwasanya poligami itu hukumnya sunnah. Ana tanya ke beberapa ikhwan, kenapa orang Indonesia banyak yang mengira begitu? Katanya, Beb, gini Beb, pemahaman orang Indonesia, apapun yang dilakuin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Naam, fi ta'rifil ahkam tsani wa fi ta'rifil hadits tsani. Maksudnya ta'rif hadis atau sirah, as-sunnah huwa ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu setiap sesuatu yang diperbuat oleh Nabi besar Muhammad, itu namanya sunnah. Tapi sunnah ini bukan hukum, sunnah yang dimaksud di dalam itu. Tapi sunnah maksudnya sunnahnya Nabi, maksudnya hidupnya Nabi, jalan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah yang dinamakan hukum. Ada lagi sunnah yang dimaksud sebagai hukum, dibilang sebagai masnun, wayusan. Paham gak sih? Dianjurkan dan disunnahkan untuk melakukan hal ini. Ada sunnah yang berkaitan sama hukum. Akan tetapi sunnah yang dalam dalam ta'rif ilmu hadis, sunnah itu magalahu Nabi, magalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma fa'alahu wa ma garrarahu. Apa? Gol, fa'al, wa tagrir. Ini tiga hal ini, ucapan, perlakuan, dan ketentuan. Maksudnya Nabi itu setuju atas hal ini, tagrir. Ini dinamakan sunnah. Akan tetapi dalam hukum syariat, hukum itu terbagi menjadi 5 hukum. Hukum yang berkaitan dengan fi'alul mukallaf itu terbagi menjadi 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang pertama wajib. Wajib ini kalau kita lakuin kita dapat pahala, kalau nggak kita lakuin kita dapat dosa. Yang kedua sunnah. Sunnah ini sesuatu yang jikalau kita lakukan kita dapat pahala, jikalau kita tinggalkan kita nggak dapat dosa. Yang ketiga mubah. Ente lakuin ente nggak dapat pahala, ente nggak lakuin ente nggak dapat dosa. Yang keempat makruh. Apa ini makruh? Kalau ente lakuin kalau ente tinggalin ente dapat pahala, kalau ente lakuin ente nggak dapat dosa. Yang kelima haram. Kalau ente lakuin ente dosa, kalau ente tinggalin ente dapat pahala. Begitu. Ini 5 hukum syariat. Nah, pertanyaannya, sekarang poligami masuk ke hukum yang mana? Wallahu a'lam. Kutubul fuqaha asy-Syafi'iyah ma had minhum dzakar annu yusan at-ta'addud lirrajul. Sunnah bagi seorang lelaki untuk berpoligami. Itu nggak ada yang bilang, yang ana baca kagak ada. Kalau ada yang itu orang baca kayak gitu, hat nas, bawain nasnya, kalimatnya. Ana pengen dari kitab mana? Itu kebanyakan contohnya di sini. Kata Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafid, apa? Yajuz lil hur an yajma' baina arba' zawjat wa lil 'abdi an yajma' baina itsnain. Boleh bagi seorang yang bebas, fadhal Ustaz. Seseorang yang bebas itu untuk menikahi 4 perempuan dan hamba untuk menikahi 2 perempuan. Begitu juga
Begitu juga di kitab-kitab lainnya disebutin yajuz lil hur an yatazawwaj an yajma' baina arba'i harair. Contohnya di kitab Al-Baijuri, di matannya malahan, di matan Nabi Syuja', matan Al-Ghayah wa Tagrib, disebutkan apa? Wa yajuzu lil hur an yajma' baina arba' harair. Boleh, bukan disunnahkan, boleh. Perbedain antara kalimat boleh dan kalimat disunnahkan, bedanya itu jauh. Nah, Nah, berarti jelas sekarang. Untuk masalah poligami, dalam mazhab Imam Syafi'i, wallahu alam, mazhab yang lain ana nggak tahu. Tapi mazhabnya kita apa? Diperbolehkan, bukan disunnahkan. Diperbolehkan, bukan disunnahkan. Begitu. Nah, ini min hikmah syar'illah ala tazawuji arba'. Maksudnya hikmatnya bolehnya berpoligami, salah satu hikmah adalah anna Musa alaihi salam ghallaba maslahat rijal. Dulu di zaman Nabi Musa itu maslahat rojul dipentingkan. Laki-laki di zamannya sedikit, perempuan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dulu zaman Firaun itu Nabi Musa itu kaum lelaki dibunuhin tiap tahun. Bayi laki-laki dibunuh, bayi laki-laki dibunuh. Jadi di zamannya Nabi Musa itu diperbolehkan untuk menikahi, bagi seorang lelaki menikahi banyak perempuan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk sini Mat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk menikahi banyak perempuan. Karena apa? Karena di zamannya lelaki dikit, tiap tahun dibunuhin sama Firaun. Terus habis itu di zamannya Nabi Isa, karena Nabi Isa dilahirkan dari ibunya satu-satunya, ghallaba alaihi maslahatun nisa. Maslahah perempuan lebih diutamakan. Li syarafi ummeh. Oke? Nah, di zaman Nabi Isa, syariatnya Nabi Isa nggak boleh nikah kecuali dengan satu perempuan. Tayyib. Nah, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan untuk menikahi 4 perempuan. Diperbolehkan untuk menikahi perempuan. Karena apa? Baik banget ya. Yang namanya manusia, kalau kita tutup pintu ini, cuma boleh 1 perempuan. Yang namanya manusia, kita nggak ada yang tahu. Kalau misalkan kita tutup, bakalan terjadi banyak hal yang melanggar hukum-hukum syariat. Contohnya perzinaan. Paham? Contohnya perzinaan. Itu mungkin. Maka dari itu syariat membuka pintu ini untuk memberikan orang-orang yang udah nggak ada jalan lain kecuali jalan ini. Membukakan hal ini, diperbolehkan sama syariat. Bukan syariat mengajak orang-orang untuk melakukan hal ini, tapi diperbolehkan. Kalau ada suatu hal darurat yang harus dia ngelakuin, nggak ada jalan lain kecuali jalan ini, bisa untuk dilakukan, bisa untuk jadi jalan keluar, begitu. Jadi begini. Jadi hukumnya poligami boleh, tapi apakah syariat menganjurkan untuk melakukannya? Syariat tidak menganjurkan untuk melakukan poligami. Bahkan bagi orang-orang yang ingin berpoligami itu tanggung jawabnya besar, bukan tanggung jawab main-main. Kebanyakan, ini kata Syekh Omar Hussein, Ustadz Ana bilang, Mufti Darul Mustafa, dia bilang apa? Syuf, Ana an-nafsi, dari diri Ana sendiri, Ana pribadi, Ana nggak suka poligami. Buat diri Ana nggak setuju sama poligami. Ente hidup sama perempuan ini, ente susah bareng. Hidup dari susah bareng-bareng. Tiba-tiba begitu ente udah sukses, udah punya duit, udah tajir,
ente pengen tinggalin perempuan ini gara-gara ente ngelihat ada perempuan yang lebih cakep. Di mana perasaan ente? Itu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Rumah tangga bukan dibangun hanya dengan perasaan dan cinta. Maksudnya ketika ente suka ngelihat muka nih orang, ente mau bangun rumah tangga dengan ini orang. Dahulu ada yang bilang ke Sayyidina Umar, Syuf Sayyidina Umar, ini karihu zaujati. Ana benci sama mukanya istri ana. Ana gak suka ngelihat muka dia. Kata Sayyidina Umar apa? Awalam tubna al-buyut illa alal hubbi wal mawaddah fa'inal giyam. Kalau semisal rumah tangga dibangun cuma dengan cinta dan mawaddah, maksudnya mailanun nufus, syahwat, cinta, perasaan, fa'inal giyam. Di mana etika ente sebagai seorang manusia? Di mana etika ente sebagai manusia? Dalam urusan rumah tangga khususnya, kita nggak bisa cuma syariat ada. Syariat ngasih yang wajib, yang haram, yang mubah, yang makruh, yang sunnah. Tapi dalam urusan sesuatu yang mubah, urusan yang diperbolehkan sama syariat, ada yang namanya qiyam wal akhlak, muru'ah, dan selainnya. Itu ada yang harus kita liatin, maksudnya kita jaga, yaitu etika dan muru'ah. Sekarang begini Ustadz, kita sebagai manusia, kita hidup gak sendirian di dunia ini. Kita hidup gak sendirian di dunia ini. Urusan yang diwajibkan oleh syariat, itu jelas wajib. Yang diharamkan, itu diharamkan. Kita gak bisa ngerubah hukum syariat. Tapi sesuatu yang mubah, hal-hal yang mubah, itu berkaitan sama qiyam wal akhlak. Berkaitan sama waktu dan zaman, sama lingkungan. Kalau lingkungan ente setuju dalam kelakuan ini, maka ente boleh untuk melakukan. Tapi kalau lingkungan ente nggak setuju sama perlakuan ini, lingkungan ente menentang hal ini, lebih baik ente tinggalin. Karena apa? Buat apaan ente cari masalah sama lingkungan ente? Contohnya sekarang, poligami. Poligami hukumnya boleh secara syariat. Tapi kira-kira lingkungan ente bakalan nerima gak hal ini? Rakyat, masyarakat bakalan nerima gak hal ini? Bisorah masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, rata-rata dari mereka ada gak yang nerima poligami? Gak ada yang nerima. Buat apa ente bawa-bawa urusan poligami? Poligami sunnah. Ente bilang poligami sunnah, bahkan itu poligami bukan sunnah, hukumnya boleh dilakukan. Ente bilang ke masyarakat poligami boleh untuk dilakukan, gak masalah. Tapi kalau ente ngelakuin poligami terus masyarakat semua mencela ente terhadap hal tersebut, jangan salahin masyarakat. Ente ngelakuin sesuatu yang tabu bagi mereka. Kayak ente jalan di jalanan, contohnya aurat bagi seorang lelaki di mana? Mabaina surrah war rukbah, antara lutut dan pusar. Sekarang ana bilang ente jalan ke depan, jalan ke jalanan telanjang dada, dikatain orang gila gak semua orang? Oh, tapi syariat ngebolehin hal ini. Syariat memperbolehkan hal ini. Syariat bilang aurat itu cuma antara paha dan pusar. Tapi lingkungan ente mencela hal tersebut. Buat apa ente lakuin? Kalau lingkungan ente terus mencela ente pengen bilang syariat memperbolehkan. Ente aslan ngelanggar etika yang ada di kehidupan ente. Kalau orang mencela ente terhadap hal tersebut, salahin diri ente sendiri, jangan salahin orang lain. Boleh, ana gak ngelarang ente jalan di jalan raya, ana gak ngelarang hal itu. Dengan telanjang dada, silahkan ana gak ngelarang. Akan tetapi kalau masyarakat
Kalau masyarakat lingkungan mencela ente, jangan salahin orang lain kecuali diri ente sendiri. Begitu juga poligami. Kalau semisal boleh poligami, Ana setuju boleh. Poligami boleh hukumnya. Tapi kalau semisal masyarakat lingkungan mencela ente, jangan ente bilang bawa-bawa poligami sunnah, poligami nggak sunnah, poligami hukumnya mubah. Kalau masyarakat mencela ente, jangan salahin siapapun kecuali diri ente sendiri. Lingkungan nggak ada yang setuju, nggak ada yang nerima ente ngelakuin hal ini. Ente mau salahin siapa? Salahin diri ente sendiri. Begitu. Akan tetapi bukan artinya banyak orang yang bilang, Beb, ini kalau ente bilang kayak gitu, bakalan ngajak masyarakat untuk membuka bab zina. Kata siapa? Menutup bab zina ada banyak. Bukan cuma dengan membuka bab poligami. Kita buka bab poligami. Diperbolehkan untuk berpoligami. Tapi urusan entar ente jadi tercela sama masyarakat gara-gara ente melakukan hal itu, yaitu urusan ente sama urusan masyarakat. Amma ente bainaka wa bainallah, ente betul aish nafsak ma Allah, lu pengen hidup lu cuma sama Allah doang, urusan akhirat lu insyaallah lancar. Lu mau poligami 4 gak apa-apa, urusan akhirat lu lancar. Yang penting ente lakuin, kasih hak-hak kaum wanita tersebut, 4 orang itu ente lakuin hak-haknya, kasih hak-hak mereka. Urusan akhirat ente kelar, urusan akhirat ente lancar. Tapi urusan dunia ente, wallahu alam, mungkin bakalan berantakan. Ya itu tanggung jawab ente sendiri. Begitu. Nah terus urusan, ini juga Syekh Omar pernah bilang, masalah poligami zaman sekarang lebih banyak orang terjerumus ke dalam hal yang haram gara-gara poligami. Loh, kenapa begitu? Sebentar, poligami tanggung jawabnya nggak kecil. Ada namanya fi babul fiqh, fi abwabil fiqh, maksudnya dalam pembahasan fikih itu ada namanya babul qasam. Hukum pembagian dalam berpoligami. Itu pembagiannya saat kalau ente mau tahu seribet-ribetnya pembagian. Seribet-ribetnya. Dari urusan nafkah, pembagian waktu, pembagian harta. Ente ngasih hadiah nih, ngasih hadiah ke perempuan tadi, ke satu perempuan, ente harus kasih hadiah ke perempuan, ke 3 perempuan lain. Harganya nggak boleh kurang dari perempuan yang tadi, harus sama semua. Ente perlakuin 4 orang ini sama semua, nggak boleh ada perbedaan. Mabit, hukum nginep, ente harus ngebagi 1 hari, 1 hari, 1 hari, nggak boleh ada yang lebih di antara mereka. Terus juga hukum apa namanya? Satu lagi, ketika ente safar, ente pergi keluar kota. Ente pergi keluar kota, maksimal itu cuma sekian hari. Setelah sekian hari, ente harus balik ke tempat perempuan ini. Intinya panjang lebar urusan masalah qasam. Ketika ente safar ke suatu tempat, ente bawa nih, contohnya ke Bogor atau ke Bandung. Yang kali ini harus ente bawa siapa? Yang pertama. Kedua harus yang kedua. Nanti yang pertama tuh siapa dulu? Yang pertama dulu atau yang kedua, atau bini muda atau bini tua? Gimana? Gur'ah. Di apa namanya? Cap cip cup kalau kata orang. Dikocok. Diundi antar 4 orang itu. Baru ntar dibawa yang pertama. Terus maksimal sekian hari ente balik lagi. Gak boleh lebih dari sekian hari. Kalau lebih, hukumnya ente zalim terhadap wanita ente. Begitu. Maka dari kata Syekh Umar, sorahah sekarang masalah poligami kebanyakan menjerumuskan kepada yang haram. Gak ada orang yang bisa adil dalam berpoligami. Maka dari itu, ana an-nafsi. Ana gak suka, kata Syekh Umar. Ana gak nyaranin ente orang, ana gak suka. Untuk pribadi ana gak suka terhadap hal tersebut. Begitu. Tayyib. Niat tabarukan sama contohnya misalkan nih abahnya, silakan, Zat. nih dia nih orang soleh banget, nih
Ustadz Ahmad ini. Jangan disebutin dong namanya, live streaming nih. Kemarin dia bilang Ustadz Ahmad nih. Terus, Tayyib. Bismillah. Ini orang soleh banget. Pokoknya dia di kampung dia orang soleh banget. Hah? Misalkan ini di orang soleh banget. Udah terkenal kemana-mana. Kesolehannya, keilmuannya dan sebagainya. Nah, dia setiap singgah dakwah kemana nih, misalkan ke Bogor. Dia lama tuh di situ. Ntar ada orang tabarukan anak saya katanya nih, biar supaya dijadiin bini. Soroha anak nggak setuju sama masalah ini. Banyak yang nyampein ke Ana, kayak banyak dai-dai datang ke suatu wilayah, datang ke wilayah nikah, terus pindah ke wilayah lainnya nikah, pindah ke wilayah lainnya nikah, terus ditinggalin itu perempuan, nggak jelas hidupnya, nafkahnya nggak jelas. Cuma katanya biar apa? Biar berkah dari dai. Ini orang, wallah, dengernya aja panas. Nggak menghormati seorang perempuan, orang kayak gini. Ente pengen ngasih berkah, bawain ilmu, ajarin ilmu, ada abrak. Daripada ente cuma datang ke suatu wilayah terus nikahin tuh perempuan terus ente nggak jelas, ente ngotorin nama ente sendiri, bahkan ngotorin nama kaum muslimin gara-gara hal tersebut. Datang ke suatu wilayah nikah terus pindah ke wilayah lainnya nikah, ente ngotorin nama kaum muslimin. Wa in kunt minal habaib lawatta ismal habaib. Kalau misalkan ente dari kaum syara'if, ente bikin malu. Fadhal. Semisal untuk perempuan itu agar nanti ada orang soleh, dai, dakwah di suatu tempat, setelah itu menikah, pindah lagi menikah, agar ada hubungan di akhirat kelak itu bagaimana? Agar ada apa? Hubungan di akhirat kelak, biar bisa berkumpul di akhirat kelak nanti. Agar bisa urusan berkumpul di akhirat enggak cuma dengan pernikahan, ada banyak hal lain. Enggak, dia nanya, katanya kalau semisal nih ada dai dari kampung pindah ke kampung, pindah ke kampung, pindah ke kampung, nikah, dinikahin sama orang-orang kampung itu, biar apa? Biar si perempuan ini punya hubungan kelak di akhirat sama si dai ini. Betul kayak gitu? Pertanyaan Ana, emang hubungan di akhirat cuma dengan pernikahan? Kan ada banyak, cuma gara-gara emang si entongnya ini pengen, ya Allah. Jadi begitu, ketika seorang perempuan bilang nih contohnya suatu dai, Beb, Ana pengen ada hubungan kelak di akhirat antara Ana dengan ente, minta dinikahin. Sekarang gini, hubungan di akhirat emang cuma dengan pernikahan? Kan kagak. Paham gak sih? Wah, ini orang kalau misalkan cuma gara-gara pernikahan, maksudnya ada orang pengen ngelakuin pernikahan cuma gara-gara hubungan di akhirat. Cara untuk menghubungin antara diri ente dengan kaum muslimin di akhirat itu ada banyak. Amalannya ada banyak, gak cuma pernikahan doang. Cuma gara-gara emang si fulan ini nyarinya yang macam-macam, pengen cari enak lah. Akhirnya jangan. Akhirnya apa? Akhirnya dia cari jalan yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Gimana ini orang dakwah tapi tujuannya apa? Memuaskan hawa nafsu. Begitu. Cara untuk menghubungkan kita, contohnya untuk menghubungkan kita para rakyat dengan ulama, itu ada banyak. Jangan mau dibodoh-bodohin cuma gara-gara pernikahan. Ente nikahin nih perempuan, perempuan ini nikahin nih orang, terus nggak jelas hidupnya. Kesian ini perempuan. Faham? Tayyib. Ada pertanyaan lain? Ya, tadi dibilang bahwa ta'adud laisa minas sunnah ya. Hah? Ya, ta'adud laisa minas sunnah, walakin Laisa mubah. minas sunnah. Iya. Iya. Ya, kira-kira terutama Imam Syafi'i, kira-kira beliau itu kenapa sampai berpandangan seperti itu gitu kan? Karena kalau kita lihat memang para nabi melakukannya
banyak para nabi ya, walaupun tadi Pak Habib juga jelaskan sebagainya tidak. Apa mungkin karena beliau menjaga muruahnya atau menjaga karena mungkin keimanan beliau saat itu kuat dan mungkin menjaga tadi yang Habib sampaikan, menjaga perasaan wanita dan sebagainya. Ya secara psikologis memang itu bisa dipahami, tetapi kalau kita di masa kini kan memang sebetulnya dari tingkat jumlah dan angka saja kan sudah berbeda. Dan juga kalau seorang ingin berpoligami tapi niatnya untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan dan seterusnya, apakah ini tidak masuk ke dalam mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Pertanyaan bagus ini. Gini Sat, ada hukum asal, ada hukum sampingan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-asl wa ma yata'allaq bil gara'in. Ada suatu hal, hukum aslinya mubah. Tapi ketika berkaitan dengan hal lain, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Begitu. Paham? Contohnya, Contohnya adalah sekarang poligami. Hukum aslinya Anda bilang mubah. Tapi kalau misalkan ini orang nggak bisa ngejaga hak-haknya si perempuan, yang mana sulit sekali untuk dijaga, bisa jadi haram. Kalau yazlim hafil gasam, zalim terhadap si perempuan di babul gasam, itu bisa jadi apa? Haram hukumnya, betul atau tidak? Begitu. Begitu juga kalau berkaitan dengan niat-niat yang baik. Contohnya, ingin apa? Menyelamatkan wanita-wanita, ingin menafkahi perempuan, ingin segala macam. Tapi kalau semisal ingin menafkahi, sekarang kebutuhannya wanita tersebut, contohnya wanita tersebut dinikahin karena apa? Karena ente bilang tadi perbedaan jumlah ya, angka, perbedaan angka antara lelaki dan perempuan. Perbedaan ini emang hakikatnya beneran beda banget. Banyak perempuan yang sampai menjanda nggak nikah. Hah? Itu angka, Sat. Tapi hakikatnya yang di mata anak, semua perempuan yang ada di depan mata anak, wallahu alam. Anak nggak tahu. Tapi faktanya di lapangan, anak maksudnya di depan mata anak, semua perempuan yang ada di depan mata anak kebanyakan nikah, Zat. Di depan mata antum, anak kan sekarang, anak nggak pakai mata anak, makanya anak nanya ke antum. Saraha Yaman lebih menerima poligami daripada Indonesia. Di Yaman lebih menerima poligami daripada di Indonesia. Justru perempuannya malah minta dipoligami. Perempuannya minta iya. Terkadang ada yang melenceng. Iya. Jadi terus ente pengen bilang apa? Poligaminya jadi sunnah apa gimana? Iya, kalau semisal bini ente setuju, bini ente minta dipoligami. Hah?
Silahkan, tapi ada gak bini ente? Ada tapinya. Tapinya beda lagi. Begitu udah dijalanin beda lagi. Nah, itu. Mungkin Habib, saya sedikit Silahkan menambahkan Ustaz. saja. Interversi, nggak apa-apa. Ya, ini kita berbagi saja. Iya. Karena ada pepatah Arab kan begini. Entah ini benar apa kagak. Jangan disorotong, woi. Aduh. Ini biniannya nonton juga nih kayaknya. Ya. Ada zon bila dalil la yasduk. Zon bila dalil La yasduk. Iya. Paham sih ya? Iya. Nah, jadi ada ilat, ada konteks. Ah. Kecuali gini, misalkan ada seorang suami dia nggak punya anak bertahun-tahun, kemudian dia ingin menikah kembali, berpoligami. Nah, kemudian ada memang seorang suami itu yang memang dalam klimak libidonya itu lebih tinggi, sehingga Iya. itu yang dikatakan Paham. sebab, ada konteks. Sebab, bisa. Nah, ini jadi saya juga pernah, artinya bukan ya, jadi memang seperti yang disampaikan tadi, kriteria yang dibawa oleh syariat itu yang sekarang sulit kita dapatkan. Itu artinya untuk Kriteria bersikap gimana nih? tadi, misalkan kita bisa menjadikan seorang istri itu yang benar-benar tiga-tiganya adil, itu belum susah. kita bisa dapat. Nggak bisa. Nah, Nah, berarti kan tadi sudah disampaikan, berarti kita zolim. Kalau udah bicara zolim kan dosa kitanya berarti. Nah, disitulah jadi kalau pernah kita sharing-sharing, kalau mau tenang, rawatlah yang satu, insya Allah senang. Gitu. Jadi kalau cuma mau mencari kesenangan, belum tentu mendapatkan ketenangan. Begitu. kalau ini orang nggak paham nih. Maksudnya gimana? Ya, Gini, istilahnya begini, Bib. Kalau antum mau pengen tenang, cukup satu. Eh, Ya, tapi kalau antum pengen senang, boleh dua. nah, berarti nih saya jawab lagi. Kalau dua mencari senang, belum tentu mendapatkan ketenangan. nah, Betul nggak kira-kira? terserah ente sekarang sama kayak yang tadi Anda bilang, pengen cari ketenangan apa? Kesenangan. Kalau ada lebih prefer ketenangan dalam hidup. Ya, Ngapain mencari nyari? ketenangan. Kalau mau tenang, cukuplah dengan satu. Tapi juga dalam kesenangan ada ketenangan. Tayyib. Jadi begini, jadi antum tadi bilang, Iya. ada hal-hal yang berhubungan dengan permasyarakatan. Ketika masyarakat itu tidak menerima, jadi apabila masyarakat tidak menerima, berarti di situ sesuatu yang tabu. Berarti jangan melakukan hal itu, gitu. Lebih baik ente jauhin. Ngapain cari masalah? Begini, permasalahannya bukan masalah syariatnya yang salah, tapi kenapa tidak Ini kita lagi disampaikan? Iya, kita lagi bukan ngebahas hukum syariat. Iya. Hukum syariat jelas. Oke. Antara boleh. Oke. Iya, kita nggak bermasalahkan hukum Oke. syariat itu sunnah atau apa. Yang penting diperbolehkan dalam syariat. Diperbolehkan dalam Gini, syariat. ketika syariat itu tidak dijelaskan kepada masyarakat, maka sesuatu yang benar akan menjadi salah. Kita jelasin kan. Ya. Poligami itu boleh. Anda Nah, dari tadi jelasin poligami boleh. ketika seseorang itu tidak memahami hal tersebut, bisa dikasih penjelasan pemahaman, bukan malah lari dari kenyataan, begitu. Karena ketika lari dari kenyataan nanti akan dicap ini bukan sesuatu yang syariat, tapi ini melanggar, sehingga Bentar, lari dari kenyataan gimana nih, Ustaz? Lari dari kenyataan seperti apa? Ya, lari dari kenyataan maksudnya lari kenyataan sehingga meninggalkan yang sebenarnya itu syariat, malah nanti seseorang menganggap ini sesuatu bukan, karena mereka tidak paham. Visi Anda dalam menjelaskan hal ini, Anda pengen orang-orang tahu bahwasanya poligami itu boleh. Ya. Urusan boleh, jelas boleh. Tapi Anda pengen sebagian orang, sebagian kaum nggak melakukan poligami. Jadi dalam satu sisi Anda pengen orang-orang tahu bahwasanya hal ini boleh, tapi Anda pengen mereka juga nggak melakukan hal ini. Kenapa nggak boleh melakukan? Ngapain nyari masalah dalam hidup, Sat? Ente mau ngapain? Bawa bini ente nih soraha. Maksudnya ngapain nyari masalah dalam hidup ente? Ente bukan suatu kasus yang biasa. Orang gara-gara poligami rumah tangganya jadi pecah, berantakan, anaknya hidupnya nggak jelas.
Itu bukan suatu hal yang Gini, jangan menyalahkan poligaminya, jangan menyalahkan. Iya, jadi bukan poligami yang bukan disalahkan. poligami. Tapi biasanya kalau orang poligami, Iya. Tapi berantem bukan, nggak sama bininya? Sat? tapi begini, bukan berarti sesuatu yang menjadikan Jangan sebab jauh-jauh nih, berantemnya. urusan rumah tangga, Iya, ntar pilahin dulu. Jadi gini, Oke. Beb. Sesuatu yang sudah diperbolehkan, jangan sampai nanti ada kata-kata tidak diperbolehkan. Anda dari tadi bilang apa? Iya. Gara-gara tadi berantem dan sebagainya itu Boleh, tapi nggak dianjurkan. Menurut antum gimana nih? Anda maksudnya an-nafsi, mauhib. Anda nggak suka? iya. Udah, itu Pribadi, pribadi rai. antum. Pribadi sendiri, jangan mengatasnamakan saya jadi atas nama Anda nggak ulama mengatasnamakan atau apa. syariat dari Oke. tadi, Zat. Anda bilang syariat memperbolehkan. Siap. Tapi Anda terus juga Syekh Omar Hussein di Tarim, Anda setuju sama beliau? Saya nggak menganjurkan ente orang untuk melakukan poligami dan Anda an-nafsi, Anda nggak suka. Tapi kalau seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa kriteria yang memang kriterianya itu bersikap satu, dia bisa menjaga, Menzalimkan. tidak ada sifat zolim terhadap istri-istrinya. Kemudian nambah ketakwaannya, gitu kan, bisa mengatur waktu. Nah itu antum setuju, Habib? Ini dongeng, Sas. Hah? Maksudnya andai kata Antum setuju Hah? dengan kriteria seperti itu? untuk apa? Untuk melakukan poligami. Poligami. Apakah Anda setuju atau enggak? Dengan begitu, Untuk mereka melakukan poligami. Kalau mereka bukan setuju, Anda nggak ngelarang mereka. Mau mereka lakuin, silahkan, Anda nggak ngelarang. Tapi maksud Anda saat buat apa? itu tadi Habib. Misalkan tadi yang saya bilang, Sekarang ada konteks. sorah Hasan. Dafa'nya poligami, ta'addud apa? Anda pengen tahu. Dafa'nya seseorang yang ta'addud. Al-hawa wan nafas. Yang di mata Anda, al-hawa wan nafas. Lah hawa bin nafas, Hawa misalkan, wan nafas. gak punya Maksudnya anak, hawa nafsu. gak punya anak. Iya. Terus dia punya kekuatan yang berbeda nih seorang laki-laki. Jadi dengan satu dia nggak cukup, Iya. harus dua. Kekuatan yang berbeda. Maksudnya bi'addi ila zina. Kalau misalkan dia nggak berpoligami, bi'addi ila zina. Kalau zina di depan mata terus ada poligami di sini. Kalau ente nggak ngelakuin poligami, ente terkena zina, Anda wajibin ente ngelakuin poligami. Nah itu. Setuju ya berarti ya, Bib? Bukan setuju. Dalam beberapa, nah ini ada perbedaannya, Zat. Ada beberapa masalah. Kita sebagai, maksudnya, al-kalam al-fiqh, anu ta'addud yajuz. Wa ma ba'da dzalik yata'allaq bil gara'in. Karena sesuatu yang mubah, hukum yang asalnya mubah, itu berkaitan sama gara'inul ahwal. Terkadang bisa jadi makruh, terkadang bisa jadi wajib, terkadang bisa jadi sunnah, terkadang bisa jadi haram. Paham gak, Zat? Jadi intinya begini, kembali kepada, kalau qarain itu kan kembali kepada per individu. Per individu. Oke, secara khusus antum bilang nggak setuju. Enggak. Oke, pribadi. Iya. Ya, setuju. Itu kan pribadi antum kan. Berarti kan antum memiliki qarain, tanda-tanda yang memang mengatakan seperti itu. Ya karena antum sendiri belum melaksanakannya. Anda belum nikah. Oke. Akan datang masanya. Bib, tadi kan antum bilang mesti bisa adil dari segi waktu, nafkah maupun mabit Iya, ya. Nah, terus kalau seandainya kita sebelum pernikahan tuh sama yang masna supaya Bib. Yang kedua gitu Bib. Ada satu perjanjian bahwa kita nggak menjanjikan untuk di waktunya, terus dari segi nafkahnya. Mereka udah, gue redo aja gitu. Itu gimana Bib? Zolim nggak Bib? Nggak zolim. Tapi ketika perempuan itu minta nuntut di suatu saat, perjanjian yang tadi terhapuskan, ente harus ngasih apa yang dia minta, hak-haknya dia. Balik lagi semua ke hukum syariat. Ketika dia minta hak-haknya dia, udah tulis perjanjian, akad gabil tuh, langsung dia bilang, ana minta hak-hak ana yang dihukumin sama syariat. Ente harus kasih. Kalau enggak itu zalim. Izin nikah sama bini pertama nggak wajib. Ini kadang Nggak wajib. jadi masalah. Nggak wajib. Tapi di negara itu mewajibkan.
banyak hal di negara yang maksudnya ya wal afu minkum. Negara 100 tahun, 50 tahun, 200 tahun, maksimal ya Allah bil katsir 500 tahun runtuh. Tapi hukum syariat 1400 tahun dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tetap ada. Begitu. Fadhal Ustaz. Ya, Bib. Alhamdulillah kalau penjelasan Habib sudah clear selesai ya, jelas. Jadi Gimana? Dari hukum. Penjelasannya hukumnya sih alhamdulillah udah keterima lah jelas. Artinya mazhab Syafi'i itu mubah ya, membolehkan. Boleh, cuman yang tadi Habib sampaikan kan dampak dari poligami itu kan. Nah, itu kita udah terima. Cuma ketika si laki-laki ini sudah terlanjur ada di dalam zona dia pelaku poligami ini, Bib. Nah, seiring waktu dia ngerti banget, oh ternyata banyak mudorotnya, banyak ngadilnya. Dan dia ngerti, ini zolim, salah. Tuntunan syariat apa yang harus dilakukan oleh sang pelaku poligami itu ketika dia sadar, oh ya ini kok banyak misnya di syariat agama. Tuntunannya apa dalam kacamata syariat? Secara syariat, hukumnya itu ada ma yata'allaq bil talaq. Hukum talak. Talak itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Al-asal mubah. Sebenarnya talak itu hukumnya mubah. Lakin abghadul halal indallah at-talak. Kalau misalkan ini perempuan, dia ini taat sama ente, nggak ada masalah. Terus memenuhi kebutuhan ente. Hukumnya untuk ditalak apa? Hukumnya mubah. Tapi kalau misalkan ini perempuan, contohnya gara-gara gosam, ente nggak bisa zalim jadi zalim kepada perempuan ini. Kalau misalkan gara-gara gosam, ente nggak bisa ngasih hak-haknya si perempuan. Wah ini perempuan minta ente buat minta haknya. Ini perempuan nggak ridho sama yang ente kasih. Ente ngasih dia cuma sehari dalam sebulan contohnya, atau sehari dalam seminggu. Hadza gudak zalim. Maksudnya ente zalim dalam hal ini. Ente ngasih dia sehari dalam seminggu. Itu zalim. Ini perempuan minta hak-haknya dia untuk dikasih dengan adil dan apa segala macam. Wah ente nggak ngasih. Sekarang ente waqa'ta fil haram. Pilihannya ada dua. Ya imma ente kasih hak-haknya ini perempuan. Ini secara syariat. Ya imma ente kasih hak-haknya perempuan ini dengan adil sama rata. Wa ya imma ente tolakin. Tolak ini halal buat ente, nggak ada masalah, mubah. Terus ente keluar dari perkara yang haram ini. Begitu. Ada soal lagi? Hah? Kalau dia udah nerima urusan lain. Ridho, isgat, hatta yusgitun nafaqah yajuz. Itu ada juga pelaku poligami itu yang antar istri-istrinya itu dia tinggal serumah gitu. Itu sebaiknya serumah atau memang beda-beda? Dia di kampung ini, dia di tempat ini, atau seperti apa? Gini, dalam hukum syariat itu yang diminta adalah beda atap. Gimana ini beda atap? Bukan berarti rumah satu, rumah dua semuanya beda-beda, enggak. Tapi sekarang gini, contohnya ada satu rumah besar. Di situ ada contohnya apartemen atau kontrakan 4 kamar. Semuanya satu rumah, kontrakan 4 kamar. Itu boleh aja bagi seorang lelaki untuk nikah 4 orang, terus 4-4-nya ditaruh situ. Tapi ya siap-siap aja lu bakalan perang dunia. Apa? Kalau akur, emang bisa akur? Satu kontrakan. Kan hablana, hatta nahna jama'. Hablana min azwajina. Jama' li jama'. Sahih yashfi. Gak ada masalah. Kalau ana bilang Rabbana habli min azwajina, itu baru. Ya Allah,
habli min azwaji. Ada gak doa kayak gitu? Nggak ada. Adanya hablana min azwajina. Maksudnya kita orang buat istri-istri kita orang, bukan istri-istri anak. Tapi kalau ya Allah habli min azwaji, itu baru perlu dipertanyakan. Berikanlah hadiahkanlah saya dan istri-istri saya. Tapi kalau kita dan istri-istri kita nggak ada masalah. Bisa. Hah? Gimana? Allahumma hadi. Tayyib. Hah? Gimana? Mubah. Naam, diperbolehkan secara syariat. Enggak disunahkan, Syuf. Enggak ada lagi nih, paling sumpah dengar poligami sunnah, mengatasnamakan syariat terus bilang poligami sunnah. Afu menna. Iya. Sunnah min syariatin Nabi. Iya diperbolehkan berarti. Gak ada masalah. Anda juga bilang diperbolehkan poligami secara syariat. Tapi sababul fitan. Hah? An-nikahu min sunnati. Naam. Ana ma'ak an-nikahu min sunnati. At-ta'addud min sunnati mawjud. Ada gak berpoligami itu sunnah saya? Enggak. Ustaz, dalilnya poligami ini apa sih? Ana pengen tanya. Af'al. Diperbolehkan. Ya kan? Bukan disunnahkan. Begitu. Nah, ini enggak. Kalau dianjurkan, mana ma'ak fi hadzal mawdu'? Iya, bernikah. Nikahlah. Saat menikahlah, punya anak, terus ente bilang nikah sama 4 orang. Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang nikahlah. Hah? Menikahlah kalian. Tanakahu sighat tafa'ul litakthir wal ma'mur kathir. Yang ma'mur kathir juga. Gak bisa, dalilnya gak gitu. Tayyib, ala kulli hal. Intinya nikah itu boleh, tapi mengatasnamakan nikah, mengatasnamakan poligami boleh, tapi mengatasnamakan sunnah untuk berpoligami, mengatasnamakan nama Nabi Muhammad SAW untuk berpoligami, mengikuti jalan Nabi besar Muhammad. Jalan untuk mengikuti Nabi Muhammad ada banyak, bukan cuma berpoligami, ada banyak hal. Afwan, banyak orang, anak pengen ngikutin sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi yang belum kita ikutin ada banyak. Kenapa yang terpilihnya yang poligami? Hawa wan nafas. Bukankah begitu? Hah? Gimana? Iya. Begitu juga ketika ente nggak bisa memberikan hak-hak si perempuan, ente yakin bisa ngasih hak-hak si perempuan? Nah, sama. Ente kalau misalkan ente yu'allik hadzal hukum bil gara'in, ente kaitkan sama hal-hal lain, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Paham nggak sih, Ustaz? Kita sekarang poligami, kita bahas poligami doang. Jangan dikaitin, anak pengen
memperbanyak umat Nabi, ana pengen begini, ana pengen begini, ana pengen begini, ana pengen begitu, ana pengen nyelamatin perempuan, nafkahin perempuan. Hadza gara'inul ahwal. Tapi hukumnya poligami boleh. Tapi seperti yang ana bilang, ente pengen nikah silahkan, tapi jangan mengatasnamakan syariat dan faham ana boleh, tapi ente mengatasnamakan ini sunnah Nabi, Nabi menganjurkan untuk hal ini. Ana mau tanya Sat, sunnah Nabi yang belum kita lakuin ada banyak, kenapa ente pilihnya yang poligami? Jelas, gara-gara apa? Hah? Enggak, ana nggak larang, ana nanya kenapa? Karena apa? Hawa nafas. Ente ngikutin hawa dan nafsu, benar gak? Hawa nafsu yang lain. Kembali ke hal. Nah, halal. Siapa yang bilang haram? Hah? Tapi nggak sunnah, Zat. Iya. Memperbolehkan, ya kan? Memperbolehkan, fi hadzal maudhu. Tapi ana menganjurkan itu orang untuk nggak melakukan. Buat apa nyusahin diri sendiri? Ana nggak mau ngerasain. Ana ngomong begini dari awal. Itu catat omongan ana. Jadi kalau misalkan sampai ana ngelakuin, itu omongan bisa ente lempar ke muka ana biar ana ngejilat ludah ana sendiri. Gimana? Banyak. Af'alun nas la yakun hujjah. Banyak orang-orang berilmu ngelakuin sesuatu tapi itu nggak jadi hujjah dalam syariat. Hatta laukan Imam Al-Ghazali fa'al nafsuh. Imam Ghazali ngelakuin suatu hal nggak jadi hujjat dalam syariat untuk menjadikan hal itu halal atau haram atau sunnah. Halal, haram, sunnah, mubah, semuanya kembali kepada apa? Al-Quran wa sunnah. Al-Quran dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.